Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, kepada tim penyelenggara pelatihan DEA 2025, yang kami hormati, tim kewirausahaan Nusa Putra, University, dan tak lupa seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Sebagai seorang mahasiswa, penting rasanya untuk selalu memiliki empati dan simpati terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu, saya An-Najwa Fadilatul Zahra dengan rekan-rekan saya menghadirkan Bite Me sebagai solusi pangan dari kentang untuk masyarakat sehat. Produk yang kita unggulkan adalah produk mie berbahan dasar kentang, yang memiliki campuran dari bahan-bahan alami atau bahan pangan yang berasal dari bumi. Seperti mie hijau yang dimana campuran dari kentang dan juga bayam, mie kuning yang berasal dari kentang dan dicampurkan dengan kunyit, dan juga ada mie merah, yaitu campuran dari kentang dan buah naga. Berikut ini adalah profil usaha dari usaha yang kami rencanakan. Nama usaha ini adalah Bite Me, dan nama produk yang kita miliki adalah mie bumi, yang tak lain dan tak bukan. Nama ini diambil berdasarkan kandungan yang dimilikinya, yang berasal dari bahan alami. Mie bumi ini hadir sebagai solusi sehat dari keprihatinan atas pola makan mie instan yang minim gizi. Mie bumi dibuat dari kentang dan sayuran segar lokal, sehingga mie ini bisa dikategorikan bebas gluten, rendah kalori, dan juga bernutrisi. Hadirnya Bite Me dengan produknya ini tidak lepas dari kreatif dan kesungguhan para pengelolanya. Di antaranya ada saya sendiri, An-Najwa Fadilatul Zahra selaku founder dari Bite Me. Selain itu ada juga manajer marketing dari Bite Me, yakni Vika Nandita Putri. Selain itu juga ada manajer produksi sekaligus purchasing adalah Zahra. Dan terakhir manajer keuangan yakni Fitria Luciani. Dalam segmentasi pasar mie bumi menargetkan pasar melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah demografis, konsumen usia 15 hingga 45 tahun, termasuk pelajar, mahasiswa, karyawan, hingga keluarga muda. Yang kedua adalah psikografis, individualis yang peduli akan kesehatan, memiliki gaya hidup aktif, dan mengikuti tren makanan sehat. Yang ketiga adalah perilaku. Konsumen yang aktif di media sosial, menyukai makanan sehat, cepat saji, dan kekinian. Mengenai target pasar, mie bumi memiliki 2 kriteria. Yang pertama adalah konsumen usia 20 hingga 35 tahun yang mengutamakan makanan sehat dan praktis. Yang kedua adalah konsumen urban yang sibuk namun tetap memperhatikan gaya hidup yang sehat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saluran distribusi produk kami, yaitu bagaimana produk ini disalurkan atau dijual belikan kepada konsumen. Terdapat 2 jenis distribusi, yaitu distribusi langsung ataupun secara tidak langsung. Distribusi langsung ini artinya produk dijual langsung kepada konsumen tanpa perantara. Kami menggunakan beberapa cara, yaitu seperti gerai fisik. Gerai fisik ini kami menyediakan outlet atau dine-in dan take away di lokasi strategis seperti mall, perkantoran, ataupun kampus. Ini juga bertujuan untuk menjangkau konsumen secara langsung untuk membeli agar mereka dapat mengunjungi outlet terdekat. Dan juga yang kedua ada website resmi. Kami juga memiliki platform pemesanan online resmi yang dilengkapi dengan fitur free order dan langganan. Konsumen bisa memesan lebih praktis dan juga fleksibel dari rumah. Dan juga yang ketiga ada media sosial atau WhatsApp Business. Dengan pemesanan ini lebih cepat karena adanya WhatsApp Business ataupun media sosial. Konsumen bisa langsung memesan lewat WhatsApp atau media sosial langsung seperti DM saja agar pemesanan lebih fleksibel dan juga praktis. Dan adapun distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini artinya produk dijual melalui pihak ketiga ataupun memakai perantara. Di sini ada seperti aplikasi food delivery. Food delivery ini kami menggunakan layanan seperti GoFood ataupun GrabFood dan juga ShopeeFood agar konsumen bisa memesan dengan mudah melalui aplikasi favorit mereka sendiri. Dan juga yang kedua ada retail modern atau toko sehat. Kami juga bekerja sama kepada toko-toko yang
sehat-sehat, yaitu seperti minimarket, dan juga ini membuat produk bisa dijangkau secara luas bahkan oleh konsumen yang ingin menyimpannya di rumah. Dan juga yang ketiga ada kemitraan atau franchise. Kami juga membuka peluang kemitraan agar produk kami bisa hadir secara nasional dengan bantuan mitra yang menjelaskan outlet di berbagai daerah. Dengan strategi ini, kami berharap produk bisa menjangkau lebih banyak konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara yang cepat, mudah, dan efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan teknik pemasaran yang kami gunakan untuk mempromosikan produk mie sehat kami. Yang pertama ada digital marketing. Kami memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, ataupun WhatsApp untuk menjalankan kampanye pemasaran. Fokus utama dari kampanye ini yaitu edukasi, memberikan informasi tentang manfaat mie sehat kepada masyarakat, dan ada challenge viral seperti kampanye #MakanMieBumi yang bertujuan untuk menarik perhatian publik melalui konten kreatif. Dan yang ketiga ada review produk yang kami dapatkan dari influencer serta komunitas yang peduli terhadap gaya hidup sehat atau healthy living agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua ada event dan aktivasi brand. Kami juga aktif dalam kegiatan offline seperti mengikuti event olahraga dan bazar makanan sehat, baik di kampus maupun sekolah. Selain itu, kami juga mengadakan program khusus seperti Healthy Eating Day, yaitu acara edukatif tentang pola makan sehat yang diselenggarakan bersama komunitas atau lembaga pendidikan. Melalui dua pendekatan ini, baik online maupun offline, kami berharap brand kami bisa lebih dikenal luas dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi yang sudah kami lakukan selama menjalankan usaha BitMe pada periode akhir bulan Mei 2025, total pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan 1000 pieces mie bumi adalah 22 juta rupiah dengan total laba rugi kotor sebesar 11.677.000 yang diperoleh dari total pendapatan 22 juta rupiah dikurangi dengan total harga pokok penjualan 10.323.000 dan laba bersih yang diperoleh dari penjualan adalah 11.670.000 yang diperoleh dari total laba rugi 11.677.000 dikurangi dengan total beban Rp6.000. Sementara untuk kas bersih yang diperoleh dari hasil kegiatan produksi pada periode tanggal 4 Juni 2025 sebesar 30.225.000 dengan rincian penerimaan kas dari penjualan 22 juta, pengeluaran kas untuk supplier 2.225.000, dan pengeluaran kas untuk operasional lainnya sebesar 6 juta rupiah. Sementara untuk total kas bersih dari kegiatan investasi adalah Rp363. Sehingga dapat diperoleh break-even point atau titik impas atas maksimal penjualan adalah 21 unit dengan total rupiah Rp451.000. Sementara harga pokok penjualan untuk satu unit produk mie bumi adalah Rp10.323 dengan rincian total bahan baku 3.867 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung 6 juta rupiah ditambah dengan total biaya overhead pabrik 456 dibagi dengan 1000 unit produksi. Sehingga diperoleh ROI atau Return on Investment, pengembalian investasi atas penanaman modal sebesar 3%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa usaha BitMe memiliki prospek yang menjanjikan yang didukung oleh efisiensi biaya produksi dan tingginya keuntungan yang diperoleh.
Usaha ini dapat dikembangkan secara lebih lanjut dengan tetap menjaga efisiensi biaya operasional dan peningkatan volume penjualan sebagai kunci utama untuk mendorong keberlangsungan bisnis. Dalam perencanaan kegiatan bisnis, langkah pertama yang kami lakukan adalah pengembangan produk atau riset, di mana kami melakukan uji coba terhadap bahan baku utama yang digunakan, yaitu kentang, bayam, kunyit, dan buah naga, dengan harapan dapat menyajikan produk yang sehat, alami, dan dapat dinikmati oleh konsumen. Kedua adalah riset dan pengembangan pasar. Kami mengambil contoh produk untuk dapat diuji pasar guna melakukan pengembangan dan memperluas jangkauan pasar. Ketiga adalah desain dan uji coba kemasan, di mana kami melakukan uji ketahanan dan kualitas kemasan agar produk yang disajikan dapat dipertahankan keasliannya, baik itu warna, bentuk, ataupun dari rasa. Langkah kedua adalah produksi, di mana kami melakukan produksi awal sebanyak 1000 pieces mie bumi dengan harga persatuan dengan harga pokok penjualan persatuan Rp10.323. Langkah ketiga adalah mengurus legalitas perizinan, sertifikasi, pengujian produk, dan standarisasi, di mana kami membuat perizinan dan sertifikasi resmi. Yang pertama, kami membuat NIIB, IUMK untuk mendapatkan legalitas resmi. Yang kedua, membuat PIRT untuk mendapatkan surat izin edar agar produk kami dapat dijual di toko offline ataupun di marketplace. Yang ketiga adalah membuat sertifikasi halal MUI agar produk kami bisa mendapatkan sertifikasi halal yang menandakan bahwa tidak adanya zat atau bahan yang dilarang oleh agama. Yang terakhir adalah pembelanjaan alat tulis kantor dan penunjang, seperti pembelian kertas HVS, paket alat tulis, dan pembuatan banner untuk menunjang kegiatan operasional bisnis. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan saya yang telah membantu dalam menyampaikan ide bisnis dari proposal ini. Saya harap pembahasan ini dapat mudah untuk dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.